Lepas jangkar 5, kehidupan memberi apa yang pantas Anda peroleh, bukan apa yang Anda inginkan. Dalam sebuah diskusi ringan dengan para sahabat, ada sebuah pertanyaan yang tertuju ke diri saya. Mas Wowiek, saya ini masih ingin penjelasan lebih jauh lagi kepada Mas Wowiek. Kenapa Anda sangat tidak menganjurkan, menabung, dan tidak menganjurkan seseorang menjadi pengusaha sebagai cara tercepat menjadi kaya? Apa dasarnya? Apa buktinya? Saya hanya mesem-mesem mendengar pertanyaan tersebut. Dalam hati saya, ini faktor empiris pengalaman pribadi kok, jangan-jangan bukan sebuah kebenaran mutlak universal. Namun, selama saya menjalankan kehidupan mata saya menemukan banyak buktinya. Kemudian dalam menjalani beberapa pilihan, saya pun mengalami pembuktian itu. Dalam ilmu, belief system, maka itu bisa sebuah nilai permanen yang mengakar dalam diri saya. Namun saya tidak bisa mengatakan itu kebenaran di luar sana. Saya tidak berani mengeneralisir hal itu, saya tidak berani membuat ini menjadi ilmu baku. Apalagi sebuah saya klaim sebuah kebenaran universal. Ada dua fakta di dunia ini, saya menggunakan fakta pertama, yaitu fakta saya pribadi. Fakta yang kedua adalah fakta universal yang dianggap bersama. Misalnya, kita sedang membaca tulisan Mardigu, membacanya melalui akun Facebook. Mardigu adalah seorang pria, itu kebenaran universal, lebih tinggi harkatnya dan lebih benar dari kebenaran pribadi seseorang. Atau kebenaran saya, ketika sahabat bertanya seperti pertanyaan di atas, maka saya menjawab bahwa prinsip saya yang saya pegang adalah prinsip berdasar pengalaman pribadi. Sewaktu Kiyosaki menyatakan kaya harus berbisnis, bagi saya itu kebenaran milik dia, saya tidak salahkan dia. Namun, ketika seseorang bertanya pendapat saya, maka saya bilang pendapat saya dan pendapat Kiyosaki berseberangan, mana yang benar? Saya akan jawab, tidak ada yang benar, tapi Anda pihak yang di luar kami berdua. Posisinya netral, pilihlah yang cocok buat Anda. Bagi saya kaya bisa dari apa saja, dan ngapain saja, duduk di warung kopi juga bisa kaya, main musik bisa kaya, ibu rumah tangga bisa kaya. Karena bagi saya hanya satu prinsip kaya adalah networking, perbanyak jaringan atau bahasa lainnya, leveraging. Anda punya sahabat yang percaya Anda? Pasti Anda punya, tidak ada satu makhluk pun yang tidak punya orang yang percaya pada dirinya, atau tidak ada satupun orang yang tidak punya sahabat, bahkan orang nyeleneh seperti Farhad Abbas ada juga yang suka dan percaya padanya. Orang yang percaya Anda adalah lingkar pengaruh Anda. Semakin besar lingkar pengaruh Anda, semakin baik kehidupan ekonomi Anda. Sekali lagi saya tuliskan, semakin besar lingkar pengaruh Anda, semakin bahagia kehidupan Anda. Bagi saya kesuksesan materi atau kemakmuran lebih bergantung kepada lingkar pengaruh ini. Inilah leveraging Anda, inilah jaringan Anda, inilah network Anda. Pertanyaan berikutnya, bagaimana memperbesar lingkar pengaruh kita? Atau menggunakan pendekatan lainnya, bagaimana membuat orang trust dan nyaman dengan kita? Besarnya lingkar pengaruh berbanding lurus dengan trust dan kenyamanan orang lain terhadap kita. Teknik yang jarang dipraktekkan orang. Kita memperbesar lingkar pengaruh adalah dengan memperbesar lingkar peduli kita. Lingkar pengaruh adalah buah dari lingkar peduli yang Anda tanam. Kalimat ini mungkin sederhana. Sebuah lingkar peduli dibesarkan. Saya rasa saya tidak perlu menerangkan hal ini lebih panjang karena saya rasa pengalaman pribadi saya bisa menceritakan satu sahabat saya yang memiliki kesantunan di atas rata-rata. Jika Anda memberi kartu nama Anda kepadanya, dia akan meluangkan waktu sesaat untuk menanyakan alamat kantor, nama Anda, panggilan Anda, dan dia akan nanya hobi Anda apa, dan Anda jangan heran selama beberapa saat dengannya, nama Anda akan dia sebut berkali-kali, dia akan menyebut nama kecil Anda sebagai bagian dari kalimatnya, seperti, saya setuju seperti kata Mas Ali barusan. Mas Ali ini secara singkat saja sudah suka saya akan pemikirannya, dia pandai sekali merangkai kata dengan menyelipkan nama Anda di tengah kalimatnya, Anda dibuat nyaman dalam seketika olehnya. Kemampuannya itulah menurut saya sebagai salah satu kekuatannya yang membuatnya bisa berada di barisan terdepan bilioner Indonesia di usianya menginjak 40-an tahun pada saat itu. Yang dilakukannya adalah memperluas lingkar pedulinya sehingga dia menjadi seorang yang berpengaruh, dan bagi saya, jika seseorang memiliki lingkar peduli yang besar, pasti networknya besar, pasti dia bisa meleverage jaringannya, sehingga apapun profesinya, maka jalan untuk sukses besar dan ringan ketimbang menjadi pengusaha ala Kiyosaki tersebut. Ini menurut saya loh. Dengan lingkar pengaruh Anda yang besar,
Anda tahu-tahu dipercaya menjualkan tanah, dipercaya mencarikan properti, dipercaya pegang perusahaan, dipercaya orang kaya anaknya dinikahkan dengan Anda. PAC Biupon As, jadi, bagaimana cara Anda membuat orang langsung nyaman dan percaya pada Anda? Secara visual, apa saja yang ingin Anda sesuaikan? Secara verbal, adakah kata-kata yang akan sering Anda ucapkan, supaya lingkar peduli Anda terus membesar? Bulan ini, Anda mulai masuk ke komunitas apa? Klub mobilkah? Supplier kainkah? Atau kalau komunitas dirasa terlalu besar, adakah satu orang kenalan baru yang potensial untuk Anda buat nyaman dalam minggu ini, sembari Anda memikirkan sosok tersebut? Izinkan saya menceritakan satu sosok yang pengaruhnya sangat besar bagi saya.